Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Kusnul Khotimah, mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2017. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Jawa Tengah. Berlokasi di kota Semarang, Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dengan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Pascasarjana, serta memiliki kurang lebih 154 jurusan. Sebagai salah satu universitas yang menjunjung Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro menggelar kegiatan kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat KKN sebagai salah satu bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. KKN tahun ini mengangkat tema yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 guna menuju pembangunan yang berkelanjutan atau SGDS. Imbas dari terjadinya pandemi, KKN yang biasanya dilakukan di kota yang bekerja sama dengan universitas terpaksa harus dilakukan di tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Tempat aku melaksanakan KKN adalah tempat di mana aku dilahirkan. Ya, benar, kota Salatiga. Kota Salatiga merupakan kota tertua kedua se-Indonesia setelah Palembang. Kota yang terkenal akan udaranya yang sejuk dan juga pemandangannya yang indah, terbagi wilayahnya menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Nah, yuk mari kita jalan-jalan sedikit untuk melihat kota Salatiga. Disinilah alun-alun kota Salatiga berada. Alun-alun ini memiliki nama yaitu Pancasila. Ini merupakan salah satu bangunan masjid yang berada tepat di depan alun-alun kota Salatiga. Nah, cukup jalan-jalannya, sekarang kita lihat ya detail lokasi tempat aku melaksanakan KKN-ku. Nah, ini adalah gang tempat aku melaksanakan KKN-ku. Yuk kita masuk. Tempat aku melaksanakan KKN adalah di RT 5 yang merupakan bagian dari RW 3 Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Di wilayah RT ku ini hanya terdapat satu mushola dan ini dia musholanya. Seperti yang bisa kalian lihat, Kampung Pungkursari merupakan salah satu pemukiman warga yang padat penduduk. Wilayah RT 5 sendiri dihuni kurang lebih 60 kepala keluarga dengan mayoritasnya bekerja sebagai wirausaha. Selain musola, fasilitas yang ada di RT-ku adalah 2 WC umum dan juga 1 balai pertemuan. Sebelum menjelaskan tentang program, alangkah lebih baik apabila kita mendengarkan amanat dari Kepala P2 KKN Undip terlebih dahulu. 30 provinsi, dimulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat dan terbagi dalam 232 kabupaten atau kota. Buku saku, polisi brief, SEN atau prototipe digital, dan teknologi tepat guna. Dalam kesempatan yang diberikan selama KKN ini telah dibuat 2 kegiatan yang menggabungkan beberapa program sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kegiatan pertama adalah pengukuran tekanan darah yang dibarengi dengan pemberian edukasi hipertensi dan anjuran menggunakan masker kain atau non-medis yang berkolaborasi dengan Ibu PKK RT 05 RW 03 Pungkursari. Sebelum memasuki lokasi kegiatan, peserta diukur suhu tubuhnya dan diberikan brosur edukasi anjuran menggunakan masker kain atau non-medis. Brosur tersebut berisi informasi mengenai cara memilih, menggunakan, dan merawat masker kain sesuai anjuran yang diberikan oleh WHO. Peserta yang memenuhi protokol kesehatan selanjutnya dipersilakan untuk mencuci tangan dan diukur tekanan darahnya. Sebelum dilakukan pengukuran, peserta diminta untuk menyebutkan identitasnya berupa nama dan usia. Juga ditanyakan riwayat pengukuran tekanan darah sebelumnya. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan di sisi lengan kanan ataupun lengan kiri. Dan pada ibu yang menggunakan lengan panjang, terlebih dahulu diminta untuk mengangkat lengan bajunya agar pemeriksaan lebih akurat. Setelah itu dilakukan pencatatan hasil pada lembar yang disediakan oleh pengukur.
Selanjutnya diberikan edukasi hipertensi kepada ibu yang tekanan darahnya tinggi. Edukasi tersebut berisi tentang pengertian hipertensi, klasifikasi yang ditetapkan oleh Joint National Committee atau GNC, dan perubahan pola hidup sebagai langkah pencegahan dan suportif pengobatan. Kemudian, ibu yang telah selesai diminta untuk mengisi lembar evaluasi kegiatan secara jujur dan mengumpulkannya kembali. Sebelum melakukan monitoring, jangan lupa gunakan masker terlebih dahulu. Dirapiin dikit biar nggak miring. Nah, ayo kita berangkat. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, terdapat 21 orang dari 37 peserta yang termasuk ke dalam golongan prehipertensi dan hipertensi, sehingga perlu dilakukan monitoring. Khusus pada minggu keempat, monitoring dilakukan tidak hanya kepada kelompok prehipertensi dan hipertensi, tetapi juga dilakukan kepada kelompok peserta yang normal. Bersamaan dengan dilakukannya monitoring keempat, dilakukan juga edukasi kembali anjuran menggunakan masker kain atau non-medis sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh WHO. Kegiatan kedua yang dilakukan dalam KKN ini adalah memberikan edukasi COVID-19 dengan memanfaatkan dua media, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik yang digunakan adalah dengan mengemas edukasi ke dalam bentuk video yang kemudian dipublikasikan melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan bahwa pertanggal 25 Juli 2020 kasus terkonfirmasi COVID-19 di dalam arti Indonesianya disebut sebagai penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Dalam video yang dibuat memuat informasi mengenai pengertian hingga pengobatan COVID-19. Hingga saat ini videonya telah ditonton sebanyak 390 kali. Nah, selanjutnya pemanfaatan media cetak dilakukan dengan mencetak materi edukasi menjadi 2 buah poster dengan 2 materi berbeda yang kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang strategis. Berbeda dengan materi yang disampaikan melalui video, materi yang diberikan melalui poster membahas tentang 6 langkah cara cuci tangan dan strategi menghadapi COVID-19 sebagai tindakan pencegahan. Setelah mendengar penjelasan kegiatan, mari kita dengar testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Susilo Wibowo sebagai Ketua RT 5 RW 3 Pungkursari Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Husnul Rahma yang telah melakukan KKN di wilayah RT 5 Pungkursari Kelurahan Salatiga, yang mana pada kegiatan tersebut banyak membantu warga RT 5 khususnya dan pada warga Pungkursari pada umumnya. Dari kegiatan itu menyadarkan kehidupan masyarakat kita akan arti kesehatan, arti dari bahaya virus corona tadi, bagaimana menghindarinya, bagaimana melakukannya, pencegahan dan lain-lain, sehingga warga di RT 5 khususnya bisa sadar akan pentingnya kesehatan. Namun mohon maaf apabila pada saat kegiatan di PKK saya tidak bisa mendampingi karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka dari itu saya mempersilakan Ananda Husnul untuk melakukan kegiatan di wilayah saya, dan tentunya izin saya berikan sepenuhnya untuk melakukan itu bersama PKK di tingkat RT saya. Sekali lagi atas nama Ketua Wilayah di RT 5 saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah dilakukan Ananda Husnul, sehingga dengan demikian masukan dari saya untuk Ananda Husnul untuk tahun-tahun berikutnya dan juga untuk Undip bisa mengirimkan mahasiswanya untuk mengembangkan apa potensi di wilayah RT saya, baik itu dari kesehatan, ekonomi ataupun lain-lainnya. Saya mengharapkan sekali akan adanya mengirimkan mahasiswa yang lain dari bidang fakultas lain untuk membantu meningkatkan SDM di wilayah RT. Demikian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rahmawati Sandra Kirana. Saya sebagai sekretaris PKK di RT 5 RT 3 Pungkursari Salatiga. Berkenaan dengan kegiatan KKN dari Husnul, itu kalau menurut saya itu kegiatannya bermanfaat sekali, bagus apalagi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak lansia di usia rentan. Itu harusnya untuk pengukuran tensi itu memang bisa lebih rutin, dan itu kegiatan kemarin itu bagus sekali. Untuk masukannya dari saya, menurut saya tidak hanya untuk ibu-ibu PKK saja, tapi juga untuk bapak-bapak, karena itu juga bermanfaat, karena terkadang untuk penyakit hipertensi itu juga kecenderungan ke bapak-bapak juga agak banyak, dan mungkin bisa rutin sebulan sekali. Saya kira gitu aja, terima kasih. Sekian dulu ya videonya kali ini, terima kasih.